Salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Taecyeon berakhir muncul di segenap waktu yang begitu tepat, dan ia pun menghancurkan seluruh golem besi, membuat mereka semua merasa terkejut menatapnya. Ya, karena anggota guild yang satu ini benar-benar berada di luar Nurul tentunya. Oi, lihatlah bagaimana bisa dirinya mencincang monster itu layaknya tahu. Cih, kau benar. Apa dia masih manusia seperti kita? Sial, dia juga terlalu cepat bukan? Iya, lebih mengejutkan dibanding rumor yang beredar sepertinya. Dalam hati, Taecyeon sendiri cukup merasa kecewa. Bagaimana bisa beberapa monster yang ia kalahkan tak memberikan EXP sesuai dengan seluruh harapan. Dan ia pun cukup merasa aneh, tak berakhir naik level seperti apapun itu yang ia inginkan. Tak lama berselang, Nona Songsong hadir menegur Jin Taecyeon. Lalu menurut Songsong, ini semua tak seperti adanya rencana, yaitu membantu anggota lain mendapatkan EXP secepatnya. Ya malah gak jadi di GB gitu akhirnya. Oi, apa kau tak melihatnya? Mereka itu terlalu banyak, jadi aku hanya melakukan sedikit tugas saja bukan? Namun saat itu Nona Songsong bersikeras menolak itu semua, merasa Jin Taecyeon terlalu berlebihan dalam mengambil seluruh XP yang tersedia. Ia malah diakhiri dengan menggoda Songsong dengan sedikit bumbu mesra tentunya. Sehingga saat itu dirinya segera berteleportasi, merasa cukup gugup menghadapi sikap aneh yang Taecyeon lakukan. Oi, Taecyeon, kau ini sudah keterlaluan. Oi, bahkan pemimpin Choi sampai seperti ini. Jika gua mati sekali lagi, ya aku benar-benar tak bisa lagi menahan itu semua. Iya, tapi aku juga memiliki alasanku sendiri sih. Tombak itu, dari mana kau mendapatkannya? Tombak. Dan akhirnya pemimpin Choi Kian yang mulai seperti biasanya memberikan beberapa pertanyaan aneh dari sebuah tombak baru yang Taecyeon punya. Ia berakhir menawar dengan harga yang fantastis juga pastinya. Sebenarnya tombak tersebut tak mungkin Taecyeon jual karena item tersebut hanya bisa digunakan oleh Jin Taecyeon saja. Dan adapun senjata tersebut menjadi satu-satunya teman yang mampu berpindah antara dunia modern maupun dunia murim. Tak lama berselang, pelayan game berakhir menanyakan bagaimana bisa Taecyeon terus bertambah kuat di segenap waktu yang relatif singkat. Rahasia ya, kurasa aku tak memiliki rahasia apapun. Cukup latihan gila-gilaan selama setahun penuh bersama master bela diri penderita demensia. Dan akhirnya jawaban tersebut cukup membingungkan mereka, merasa begitu asing dengan seluruh perkataan yang Taecyeon ungkapkan. Master bela diri dan demensia. Apa itu sesuatu dari sebuah novel seni bela diri? Iya, kau benar. Ketika aku pensiun nanti, aku berniat menulis novel sebagai hobi. Dan akhirnya raid di hari pertama berakhir dengan begitu saja. Sebenarnya workshop maupun raid yang seharusnya berlangsung selama 6 hari 7 malam hanya berakhir dalam 3 hari saja. Itu semua karena Jin Taecyeon terus berburu sendirian sampai tak ada monster di dalamnya. Namun di balik ini semua mereka pun juga merasa kelelahan, merasa begitu berterima kasih atas seluruh bantuan yang Taecyeon berikan. Oi, ini hari terakhir bukan? Lalu di mana paman Im Yuk Jun? Lalu menurut pemimpin Choi, dirinya ini memutuskan pergi terlebih dahulu karena mendapatkan sebuah urusan yang cukup mendadak. Urusan apa sih ya sehingga dia harus meninggalkan kita? Biasanya sih ya dia kan selalu ada sampai akhir ride-nya. Entahlah, mungkin itu suatu hal yang penting baginya. Hingga tak lama berselang, Taecyeon mencoba menghubungi Im Yuk Jun, merasa cukup cemas dengan seluruh situasi yang ia temukan. Namun saat itu dirinya tak memberikan sedikit pun balasan. Hingga di suatu titik sebuah panggilan masuk tiba-tiba berdering di ponselnya. Oi, Pak Jihon,
kenapa dia menghubungiku sekarang? Dan akhirnya Taekyung berakhir mengangkat teleponnya, merasa cukup aneh dengan sebuah panggilan yang ia terima. Halo, iya halo, apa ini nomor Taekyung? Iya, ini aku. Kupikir kau salah menelpon saat lalu. Wah, kenapa kau ini ya? Bukankah kau telah menyimpan nomorku beberapa waktu lalu? Iya, aku memang menyimpannya sih. Oi, kurasa semenjak SMP kita tak pernah bertemu bukan? Dan di reuni itu aku tak sempat menemuimu. Lalu, bagaimana bila hari ini kita minum bersama? Oi, kenapa kau diam? Atau kau mungkin sibuk belakangan ini? Jadi, bagaimana bila lain waktu? Tidak, aku luang sekarang. Jadi, di mana kita akan bertemu? Dan akhirnya Taekyung memutuskan menemui Park Ji-hoon, merasa cukup aneh dengan apapun pembahasan yang ingin ia ungkapkan. Dalam hati Taekyung sendiri jelas merasa curiga. Mungkinkah tak terdapat motif tersembunyi di balik sebuah pertemuan yang akan ia lakukan? Itu semua karena pertemuan sebelumnya bersama Myung-hoon membuat Jin Taekyung tak begitu percaya dengan siapapun teman yang menghubunginya. Sial, kenapa aku jadi orang yang gampang curigaan sekarang? Dan ya, meski aku perlu naik level dengan cepat, kurasa istirahat sejenak tak jadi masalah juga bukan? Dan akhirnya Taekyung berakhir tiba di kediaman Park Ji-hoon, merasa cukup senang dengan sebuah pertemuan yang telah ia nantikan. Sebenarnya Park Ji-hoon sendiri terlihat begitu kaya dengan sebuah rumah besar yang dimilikinya. Itu semua karena ayah Ji-hoon menjalankan bisnis kecil yang berhubungan dengan para hunter. Ia menuai sedikit keuntungan dari beberapa bisnis tersebut pastinya. Oi, apa kau anak orang kaya? Kaya? Tidak, sudahlah, kau mau minum apa sekarang? Memang adanya apa sih? Ya, ini ada Shadow Cheval Blanc, lalu Screaming Eagle Carbonate Sauvignon, dan ada juga Royal Di Maria, Cita, atau apa itu? Shadow Cheval Blanc. Iya, kalau boleh aku tahu, apa kau punya bir, soju, congyang, atau ciu mungkin? Baiklah, akan kusediakan untukmu. Dan akhirnya mereka berdua kini mulai minum bersama, mengingat masa di sekolah dengan seluruh kenangan yang mereka simpan. Sebenarnya saat itu Taekyung berair mabuk hanya dengan sedikit minuman, dan ia pun mulai melantur ke sana kemari memberikan pembahasan yang tak begitu jelas. Ini semua membuat Ji-hoon merasa tak nyaman dengan beberapa perkataan aneh yang terus Taekyung lontarkan. Hoi, apa kau ingat? Kita tak pernah mengerjakan PR, dan kau cuma menebak di dalam ujian bukan? Karena kita berdua selalu tidur di dalam kelas. Dan ya, kalau soal otak, aku tahu kau dan aku berada di level yang sama. Jadi, apa kau melanjutkan kuliahmu? Tak lama berselang, dengan begitu percaya diri Ji-hoon segera menegaskan bila dirinya berhasil masuk administrasi bisnis di Universitas Korea. Ia membuatnya tak berakhir lulus karena berakhir ter-awaken tentunya. Dalam hati Jin Taekyung yang mulai merasa kagum bagaimana bisa seseorang dari keluarga kaya berhasil masuk universitas terbaik di Korea. Bahkan saat itu Ji-hoon berakhir ter-awaken menjadi awaken rank A. Ia benar-benar terasa luar biasa, berbanding terbalik dengan Jin Taekyung mestinya. Kenapa kau malah terdiam dan menatapku? Tidak, hanya saja aku sedikit iri sih. Apanya yang kau irikan? Lalu menurut Ji-hoon, Taekyung ini tak berada di posisi untuk iri kepada orang lain karena saat ini dirinya merupakan bintang terkenal dan ia pun mulai memantapkan karirnya di tingkat internasional, yang mana itu semua akan sesegera mungkin membawa Taekyung menjadi jajaran 5 hunter terbaik rank S di wilayah Korea. Ya, kecuali jika kau adalah pria yang berdonasi, lalu kau menyesalinya. Hoi, ayolah Taekyung, kenapa kau berkata seperti itu? Tak lama berselang, sebuah panggilan masuk menghentikan pembahasan mereka berdua, membuat Jin Taekyung cukup merasa penasaran mengamatinya. Hoi, jam berapa ini?
apa jam kerja dari guild Myeongdong itu 24 jam penuh? Ini dari ketua guildku dan mungkin ini sesuatu yang mendesak sepertinya. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja Park Ji-hoon memutuskan menghentikan perjamuan tersebut. Dan Taekyung pun jelas merasa senang mendapatkan jamuan spesial yang telah disediakan. Ya berakhir saling mengerti layaknya pembicaraan dua orang pria gitu pastinya. Dan akhirnya pertemuan tersebut berakhir begitu saja, membuat Jin Tae-kyung kini mulai bergegas pulang, merasa cukup senang dengan adanya sebuah reuni yang tak pernah ia lakukan. Di sisi lain, Park Ji-hoon tak juga menjawab teleponnya, membuat tim leader yang tengah menelpon cukup merasa penasaran dibuatnya. Ia terus-menerus memanggil Ji-hoon karena tak mendapatkan respon apapun tentunya. Ya, halo. Akhirnya kau menjawab juga. Jadi kenapa kau dari tadi malah diam? Oi, kau salah paham tim leader. Jangan bertingkah kau seolah jadi atasanku sekarang. Lain kali, tunggu hingga aku selesai bicara. Mendengar pernyataan tersebut, tim leader terdiam seketika. Dan ia pun lebih memilih fokus melanjutkan adanya informasi penting yang baru ia temukan. Sebenarnya terdapat seseorang manajer yang memimpin tim 8 bernama Yunwoo. Dirinya menyebabkan sedikit masalah di guild Myeongdong, membuat situasi sulit dan tak menguntungkan. Aku cukup mengenalnya. Dia cukup terampil, tapi dia sedikit kaku, bukan? Iya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lalu menurut Ji-hoon, mereka semua harus segera menggelar adanya sebuah perburuan raid di tingkat A. Hoi, apa maksudmu? Apa kau menginginkan? Oi, manajer, apa kau tahu seberapa banyak kecelakaan guild yang terjadi dalam setahun? Iya, tak ada yang tahu, bukan? Yang mana saat itu Park Ji-hoon menginginkan adanya sebuah pembunuhan. Ia mengeksekusi manajer tersebut tentunya. Lalu jika tentang guild base atau lebih tepatnya kasus Taekyung, kurasa aku membahasnya dengan atasan hari ini. Ya, mereka merasa dia cukup mengganggu. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana saat itu Taekyung mendapatkan sebuah sambutan meriah dari beberapa anggota guild base yang baru saja bergabung. Ia benar-benar lihat kompak untuk seseorang bintang dari guild base pastinya. Oi, kenapa energinya bisa luar biasa seperti ini sih? Tapi kalau ku ingat-ingat, aku dulu juga seperti mereka di awal. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja terdapat salah satu anggota yang terlalu senang menyambut Jin Tae-kyung. Ia terlihat berbinar-binar layaknya seorang pahlawan gitu pastinya. Oi, kurasa dia benar-benar membuatku gugup sekarang. Tak lama berselang, salah satu junior muda tiba-tiba hadir menghampiri Taekyung, membuat dirinya ini berakhir terdiam sekaligus mengamatinya. Sebenarnya anak tersebut terlihat cukup menjanjikan, memiliki aura yang mirip dengan seniman bela diri yang terbaik di antara para rekrutan baru. Lalu siapa namamu? Oh, aku Kim Ji-won. Aku lulus sebagai yang terbaik di kursus peringkat B di pusat pelatihan. Hingga tak lama berselang, dirinya kini mulai membanggakan diri, merasa cukup senang turut bergabung ke dalam guild base, guild yang tengah berkembang. Baiklah, karena ini adalah pertemuan pertama kita, aku akan berbicara santai begitu kita terbiasa. Jadi untuk yang lainnya, kurasa kalian tak perlu lagi memberikan salam seperti ini padaku. Sebenarnya di balik perjalanan guild base selama ini, anggota mereka terus-menerus tumbuh, telah berhasil merekrut 20 hunter peringkat B dan 30 hunter peringkat C ataupun yang lebih rendah. Yang mana itu semua membuat mereka menjadi diperhitungkan, memiliki kekuatan mapan di pasar domestik dan menunjukkan sebuah pertumbuhan yang belum pernah terjadi. Ya, semua itu akibat peran besar dari Taekyung juga pastinya. Iya, kau benar, tapi tak ada bonus untukmu. Oi, ayolah pemimpin coy, kenapa kau bersikap seperti itu? Tapi jika kau mengabulkan satu permintaanku, akan kupertimbangkan secara positif. Sebenarnya perekrutan anggota guild base secara teliti telah berangsur mereka lakukan, memilih bakat terbaik meski minim pengalaman, sehingga itu semua menghasilkan sebuah keputusan supaya Jin Tae-kyung bersedia memberikan beberapa waktu yang ia punya. Ia memberikan pembelajaran sekaligus pelatihan khusus kepada mereka semua.
Oi, kenapa kok seperti itu? Sebagian dari mereka melamar kemari karena termotivasi olehmu. Dalam hati Taekyung kini mulai teringat kepada Raja Api. Meski dirinya melatih selama sebulan, waktu di dunia murim hanya akan berlangsung selama 3 jam saja. Ini semua membuat Taekyung memang memiliki cukup waktu. Namun melatih para anggota baru sama sekali tak memberikan keuntungan kepadanya. Oi, jika aku menjalankan misi guild peringkat A, bukankah ini akan menguntungkan untuk guild kita? Iya, dan aku bisa mendapatkan beberapa kenaikan level nantinya. Jadi kau menargetkan efisiensi ya? Jika kau memang peduli terhadap guild, ini satu-satunya pilihan terbaik bagi kita. Apa? Kenapa harus seperti ini sih? Dan akhirnya pemimpin Choi Guild mulai sedikit menjelaskan bila seluruh guild di peringkat A sudah terisi penuh dengan beberapa jadwal padat dari guild-guild lainnya. Hingga tak lama berselang, Taekyung mencoba memastikan seluruh jadwal yang tersedia. Merasa cukup kecewa tak dapat berlatih seperti apapun itu rencana yang ia targetkan. Sial, ini benar-benar terlalu padat sepertinya. Oi, tapi kenapa peringatan kematian ini kembali muncul di dalam guild? Lalu, bukankah Myeongdong Guild adalah guild milik Park Ji-hoon? Taekyung, akan kuberikan tambahan 200% gaji untukmu. Jadi, kau bisa mengajar sekaligus mendapatkan uang bukan? Atau kau lebih memilih tinggal di rumah saja dan nikmati saja waktumu itu? Tapi belum juga sempat rasa kecewa itu Taekyung ungkapkan, tiba-tiba saja sebuah notifikasi sistem berair muncul di hadapannya. Quest tak dapat mengatakan tidak jika ini semua berhubungan dengan uang. Apa kau akan menerimanya? Lalu menurut pemimpin Choi, karena Taekyung memilih untuk tetap diam, ini semua bisa diartikan bila Jin Taekyung berakhir bersedia menerima seluruh perubahan jadwal mengajar yang telah ia ajukan. Anda telah setuju secara diam-diam, dan karena nafsu Anda terhadap uang cukup over, dengan otomatis quest telah diterima. Oi, sial. Dan akhirnya waktu pun gini terus berlalu, yang mana saat itu waktu perburuan bersama anggota baru kini telah tiba, membuat mereka semua harus terus berjuang menyelesaikan adanya seluruh latihan padat yang Taekyung siapkan. Ya, dengan cukup gugup, party anggota baru benar-benar terlihat kacau pastinya, sehingga saat itu perburuan tersebut semakin berada di luar kendali, membuat mereka semua harus tetap berjuang semampunya. Di sisi lain, Taekyung benar-benar merasa bosan, terlihat begitu kacau dengan seluruh pengamatan apapun yang ia lakukan. Sebenarnya saat itu Taekyung tak begitu menghiraukan mereka semua, memilih makan gaji buta dengan membiarkan mereka bertarung seadanya. Hingga suatu titik mereka pun kini mulai berteriak memohon supaya senior yang satu ini tak terlalu kejam dalam memberikan berbagai macam pelatihan yang ia sediakan. Oi, sudah kukatakan bukan? Jika aku membantu, ya kalian takkan pernah berkembang. Ayolah senior, itu tak masalah daripada kita semua mati di tempat ini. Dan akhirnya beberapa monster lain kini mulai datang menghampiri mereka semua. Namun saat itu Taekyung sama sekali tak tertarik, membuat mereka semua harus terus-menerus mengumpat menatapnya. Sebenarnya pelatihan tersebut dirancang untuk menumbuhkan insting berburu mereka, memiliki intuisi jauh lebih baik dari apapun itu sebelumnya. Namun saat itu mental lemah mereka masih saja melekat, maka membantu mereka menjadi sebuah pilihan akhir yang Taekyung lakukan. Ia membuat EXP tersebut harus kembali Taekyung sikat pastinya. Dan akhirnya perburuan usai seperti yang dijadwalkan, membuat mereka semua mendapatkan sebuah hasil yang luar biasa. Ini semua berkat salah satu dari anggota baru yang mampu menunjukkan adanya mental berjuang yang tak mudah menyerah. Ia membuat gadis itu mendapatkan pujian lebih tentunya. Oi, 3 raid sehari. Sial, kurasa dia memberikan perintah gila pada kita semua. Tak lama berselang, pemimpin Choi tiba-tiba saja melakukan sebuah panggilan kepadanya, membuat Jin Taekyung sontak mengumpat, merasa cukup kesal dengan seluruh situasi yang ia dapatkan. Oi, Taekyung,
ada masalah besar. Jadi datanglah ke rumah sakit Ilsan sekarang juga. Oi, kenapa kok tiba-tiba? Taekyung, Hunter Im Hyuk-jun. Kurasa dia sedang terluka parah saat ini. Yang mana saat itu kondisi Im Hyuk-jun ternyata benar-benar terlihat begitu kacau. Dengan seluruh tubuh dipenuhi luka, terpotongnya kedua lengan sekaligus dirinya di dalam kondisi tak sadarkan diri. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu. Yang mana saat itu Taekyung bergegas hadir menuju lokasi tersebut. Ia membuatnya sontak khawatir mendengarkan semua informasi itu pastinya. Oi, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Taekyung, aku tak begitu tahu detailnya, tapi kurasa dia sedang banyak pikiran akhir-akhir ini. Sebenarnya seiring perkembangan dari Guild Peace yang mulai dihuni berbagai macam anggota baru, Im Hyuk-jun ini satu-satunya Hunter rank E yang tetap tertinggal. Lalu bagaimana semua bisa berakhir seperti ini? Kemudian menurut Nona Songsong, sehari sebelumnya Im Hyuk-jun terlibat perkelahian di dalam kondisi tubuh yang dirasa mabuk. Tak peduli seberapa mabuk seseorang itu, tapi apa orang itu juga seorang hunter? Hingga tak lama berselang, Nona Songsong mengangguk memberikan sebuah jawaban, membuat Jin Taekyung jelas semakin kesal. Dan ia pun bergegas menanyakan siapa seseorang yang saat ini berakhir membuat Jin Taekyung merasa kesal sekaligus terlampau emosi. Taekyung, ketiganya ditangkap kemarin. Lalu bagaimana dengan CCTV? Kita dapat mengenalinya bukan? Menurut penyelidik, mereka tak teridentifikasi. Mereka bukan hunter atau awakener yang terdaftar di negara ini. Mungkinkah mereka berasal dari Cina atau wilayah Jepang? Tak lama berselang, pemimpin Choi sedikit memastikan bila mereka semua orang Korea yang memulai perkelahian. Kurasa mereka mungkin Black Hunter. Apa? Black Hunter? Apa itu? Sebenarnya tak semua awakener maupun hunter terdaftar di dalam asosiasi. Di masyarakat modern, awakener adalah perisai kuat untuk menghalangi sebuah guild dan pedang yang harus ditangani dengan hati-hati. Bahkan hunter di peringkat terendah saja memiliki kekuatan yang jauh melampaui manusia rata-rata. Oleh karena itu, awakener selalu berada di bawah pengawasan ketat, dan bahkan jika mereka tak berencana menjadi hunter, maka nama mereka termasuk dalam daftar awakener. Dan adapun mereka ini hanya dikeluarkan dari daftar setelah mereka meninggal dunia, sehingga semua itu melahirkan adanya ketentuan jika mereka tak melaporkan diri dan mendaftarkan ke dalam asosiasi di waktu sebulan, setelah dibangkitkan, mereka semua ini diklasifikasikan sebagai seorang yang tak terdaftar. Yang mana itu semua membuat seorang awakener yang tak terdaftar dapat segera dijebloskan ke dalam sebuah penjara. Jadi kurasa tak ada satupun orang waras yang berjudi dengan hidup mereka. Dengan semua peraturan itu, sial, kenapa masih ada orang gila yang melakukannya? Jika memang begitu, jadi orang-orang yang menyerang Paman Im Hyuk-jun termasuk orang yang tak terdaftar ya. Lalu bagaimana cara kita menemukannya? Kau salah. Black Hunter jelas berbeda dengan orang-orang yang tak terdaftar. Kemudian menurut pelayan game, sebenarnya semua ini layaknya sebutan untuk awakener maupun hunter yang memiliki suatu klasifikasi yang jauh berbeda. Lalu untuk orang-orang yang tak terdaftar maupun Black Hunter memiliki suatu artikulasi yang juga berbeda. Karena seperti yang mereka pahami, individu yang tak terdaftar dan telah menerima pelatihan sistematis seperti hunter, mereka itulah seseorang yang disebut Black Hunter. Apa itu mungkin? Lalu bagaimana bisa mereka mendapatkan senjata dan menerima pelatihan sistematis? Kurasa mereka di bawah naungan organisasi kriminal. Ya, dan kita mengenalnya dengan istilah guild. Taekyung, apa kau pikir semua guild yang ada murni untuk melindungi dunia dari serangan monster maupun guild? Menggelikan.
Dan akhirnya Taekyung Kian yang mulai memahami situasi dan ia pun lebih tersadar dengan seluruh permasalahan yang kini perlahan datang. Sebenarnya perawatan bagi Im Yu Jun telah berjalan dengan cukup lancar. Dirinya akan mampu menjalani kehidupan normal. Namun untuk kembali menjadi hunter, sesuatu seperti itu jelaslah lengan tersebut tak lagi mampu bertahan dan ia gunakan. Yang mana ini semua membuat Taekyung berakhir kecewa. Bagaimana bisa dirinya malah berakhir terlena dengan suatu hal sederhana yang telah tercipta. Sebab dimana semua orang berkumpul, uang akan selalu datang menyertainya. Dan karena ada pun hal tersebut, sebuah perselisihan tak lagi mampu terhindarkan. Dari peringkat 1 hingga 10 di sektor keuangan domestik, semuanya tampak seperti perusahaan swasta di permukaan. Tapi mereka pada dasarnya adalah boneka dari guild besar. Dan semua itu juga terjadi di wilayah luar negeri. Ya, bagi mereka, Black Hunter seperti belati yang mampu mereka sembunyikan di balik lengan mereka. Tapi kenapa para Black Hunter itu menargetkan paman? Apa mereka sungguh mencoba menekan kita? Wah, Taekyung, kau ternyata terlalu naif ya. Di sini, ya di dunia ini penuh dengan monster yang mampu menghapus seseorang ataupun sebuah guild yang mengganggu mereka. Dan akhirnya Taekyung Kian mulai merenung sekali lagi, merasa cukup naif dengan seluruh kebodohan yang ia pikirkan. Sebenarnya bila dibandingkan dengan dunia murim, dunia metropolitan merupakan sebuah dunia yang jauh lebih sistematis, memiliki hukum dan tingkat kesadaran etika yang dirasa tinggi. Ini semua seharusnya menimbulkan persaingan sengit untuk seseorang mampu membuktikan kemampuan apapun yang ia punya. Kesejahteraan, etika maupun hukum ya. Tidak untuk hari ini. Aku akan mencari tahu siapa dan mengapa, untuk tujuan apa mereka mengirim Black Hunter kepadaku. Tak lama berselang, sebuah informasi petunjuk berakhir Taekyung terima, membuat dirinya ini bergegas pergi meninggalkan Im Yu Jun seorang diri. Ia mencoba memaksimalkan petunjuk sekecil apapun pastinya. Berita artikel dari 1 jam yang lalu. Di mana keadilan? Apa popularitas mampu mengalahkan hukum? Kenapa ini bisa terjadi ya? Kematian maupun pembunuhan berakhir lolos dari penilaian hukum. Yang mana saat itu seluruh berita yang terkait dengan Taekyung kian kembali muncul ke permukaan, membuat adanya artikel tersebut mendapatkan 100.000 viewer dan 5.000 komentar. Kurasa netizen lebih rajin dari yang aku duga. Atau mungkinkah mereka hanyalah seorang buzzer? Taekyung, jangan kau terlalu emosi. Coba turunkan sedikit lagi. Ada sesuatu yang lebih menarik di bawah sana. Tak lama berselang, wajah dari seorang pemimpin dari guild lama Taekyung kian muncul di dalam sebuah wawancara. Dirinya mengaku mengenal seorang hunter berinisial J, merupakan mantan kolega yang pernah ia punya. Benar sekali, aku mengenalnya. Iya, aku adalah atasan langsung dari Cintae. Maksudku inisial J. Pak, bisakah kau jelaskan secara spesifik sekarang? Dan akhirnya insiden kecelakaan Kia 2 tahun silam kian kembali terungkap dengan pemecatan Jin Taekyung menjadi pokok pembahasan utamanya. Iya, waktu itu aku dituduh atas penyelewengan pekerjaan dan aku diusir dari guild setelah 20 tahun. Tapi memecat J bukan untuk keuntungan pribadiku sebenarnya. Dan asal kalian tahu, saat kecelakaan G 2 tahun lalu, J lah yang melemparkan anggota timnya ke dalam monster dan melarikan diri. Jadi wajar kan bila dia tak ragu melakukan segala perbuatan keji maupun kotor untuk sekedar bertahan hidup. Dan akhirnya berbagai macam asumsi liar kian mulai membanjiri seluruh kolom komentar. Ya, seakan-akan para Black Hunter mengatur opini publik, memberikan perlawanan yang terorganisir. Pemimpin coy,
apa tim penyelidik juga menghubungimu? Oi, jika kau menggelengkan kepala, apa itu berarti mereka juga terlibat? Sebenarnya dengan adanya tekanan eksternal, rekaman CCTV berakhir di tangan mereka. Dan adapun ketika dari mereka telah berakhir memutuskan kontak, ia membuat Jin Taekyung benar-benar merasa pening pastinya. Hei, Taekyung, jika kau orang yang memiliki reputasi baik di dalam Guild Holiday, orang normal takkan memberikan wawancara yang tak masuk akal, bukan? Oi, apa kau tahu? Mereka itu bisa menggerakkan politisi dan polisi. Bahkan tak sulit bagi mereka membeli beberapa hunter peringkat rendah. Jadi karena aku saat itu seorang hunter yang mempertaruhkan hidup demi uang, apa yang bisa diharapkan? Dari beberapa jawabanmu, kau sudah cukup berkembang, Taekyung. Kau mulai berpikir seperti orang dewasa yang sinis, kurasa. Sial, kau akan menarik pernyataanmu tentang aku yang naif, bukan? Hingga tak lama berselang, pemimpin Choi kini mulai memberikan dukungan dengan memberikan sebuah informasi penting yang Taekyung butuhkan. Aku selalu memutuskan setelah mengamati terlebih dahulu. Oi, pelayan game, apa kita hanya diam saja mengamati semua yang terjadi? Ketua, aku telah menemukan mereka. Ya, ekor dari petunjuknya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana para anggota Guild Beast bergegas menuju suatu lokasi desa. Terlihat cukup yakin dengan beberapa petunjuk yang telah ditemukan. Ia memaksa Jin Taekyung harus mengamati pria Jojing di kondisi pagi buta tentunya. Wah, untuk kali ini aku turut bersemangat mengamati seseorang yang berolahraga. Lalu, apa benar pria itu orangnya? Ya, seseorang yang menjadi ekor di balik dalang utama. Dia kelihatan biasa saja. Lalu, apa benar kalian tak salah orang? Transdensia. Apa itu transcendensi? Maksudku, dia hunter rank A. Kurasa kau salah mendengar barusan. Ya, aku cukup sependapat. Dari yang kuamati dia merupakan individu terampil dibanding para hunter di kelasnya. Ya, dan jika dia menggunakan surveillance magic, posisi kita akan ketahuan bila tak menjaga jarak. Dalam hati Taekyung kini mulai merasa heran bagaimana bisa pemimpin Choi maupun pelayan game mampu mendeteksi adanya seseorang dari sebuah jarak yang terlampau jauh. Hoi, lalu bagaimana cara kalian bisa menemukannya? Kemudian menurut pemimpin Choi, hanya dengan sedikit uang ini semua akan berakhir terpecahkan. Menemukan beberapa petunjuk akurat yang mereka incar. Ya, karena saat dirinya menawarkan uang, hanya sedikit bukti CCTV yang berakhir mereka berikan. Jadi mereka menolak menyerahkan bukti yang lain ya. Ya, dan kurasa dia menggunakan artefak illusion magic sekarang. Jadi aku cukup yakin dengan hasil pengamatan kami selama ini. Dalam hati Taekyung sendiri jelas mulai memahami bila ternyata terdapat sebuah guild kuat yang mendukung mereka. Jadi jika kita bergerak dengan gegabah, ya, itu dapat membahayakan kita. Namun, apa yang terjadi? Yang mana saat itu Taekyung lebih memilih melakukan semua rencana, bergegas menghampiri orang itu dan mengeksekusinya. Dimana ini semua dapat menimbulkan masalah lain, sebab saat ini hanya beberapa informasi minim yang berhasil mereka kumpulkan. Ketua, bagaimana sekarang? Ya, sebenarnya aku ingin menghentikannya. Tapi semua hal gila yang Taekyung lakukan selama ini selalu terbukti berhasil, bukan? Hoi, kau tepat juga pemimpin Choi. Kalian menyusullah setelah setengah jam nanti. Kurasa semuanya akan berakhir selesai saat waktunya tiba. Black Hunter, mereka sudah terlatih untuk berburu manusia dan bukan monster. Jadi berhati-hatilah kau mulai dari sini. Hoi, itu takkan menjadi masalah bagiku. Karena dalam kasusnya ini, aku juga selalu ahli dalam mengeksekusi seseorang. Dan akhirnya Taekyung memilih mengikutinya. Berhasil tiba di suatu lokasi
yang mencurigakan. Ini semua merujuk ke sebuah mansion besar, di mana itu berarti akan terdapat beberapa tambahan orang yang cukup berbahaya. Sebenarnya kehadiran Taekyung sudah mulai tercium oleh beberapa anjing yang tengah berjaga. Tapi saat itu Taekyung segera mengeluarkan aura pembunuh, mencoba untuk mengintimidasi mereka semua dengan jumlah kekuatan gila dan luar biasa. Itu semua membuat mereka sontak terdiam, merasa begitu ketakutan dengan adanya aura gelap yang Taekyung keluarkan. Ia berakhir memilih pergi dengan cukup menurut gitu pastinya. Tak lama berselang, pintu tersebut segera Taekyung buka, berakhir memunculkan beberapa notifikasi yang tak terduga. Anda telah mengaktifkan alarm magic. Lapisan pemblokir suara berakhir terpicu, maka tak ada suara yang dapat keluar dari dalam mansion. Dan adapun penglihatan dari luar kini telah terblokir sepenuhnya. Wah, mereka sudah menyiapkan barrier pertahanan juga ternyata. Oi, ini akan menjadi semakin menarik sepertinya. Tak lama berselang, seseorang segera keluar memeriksa situasi, merasa cukup penasaran dengan adanya seorang tamu yang tak pernah diundang. Siang Pak, saya dari Karang Taruna Desa. Ada beberapa masalah yang ingin kusampaikan. Aku tahu kau itu cinta Kyung, tapi bagaimana bisa kau menemukan tempat ini ya? Hoi, apa langsung ketahuan? Jika kau menanyakan itu, ada seorang sultan di kelompok kami. Jadi semua ini tak akan menjadi serumit itu bukan? Kemudian menurut paman itu, Taekyung ini benar-benar sinting, memilih datang hanya seorang diri tanpa mengamati situasi di sekitarnya. Apa tangan hantereng itu sudah kau sambungkan? Ya sudah, tapi dia tak akan bisa pulih seperti sebelumnya kurasa. Lalu menurut paman itu, Taekyung ini tak perlu meminta kompensasi, segera memilih mengundurkan diri dari seluruh pencapaian apapun yang telah ia dapatkan. Hoi, diamlah, aku sudah pernah menemui sesuatu yang jauh lebih buruk dari situasi ini. Tak lama berselang, seseorang kembali tertawa mendengar peringatan dari Taekyung. Dan ia pun cukuplah paham bila Taekyung ini terlalu bersemangat dan merasa senang. Ia seakan terbawa emosi hingga tak memperhatikan seluruh situasi sekitar pastinya. Hingga tak lama berselang, Taekyung segera menghitung jumlah dari mereka semua, menyebutkan total para penjaga di dalamnya. Hoi, apa kalian pikir hanya kalian saja hunter hebat di dalam mansion ini ya? Aku tahu kalian percaya diri, tapi jika kalian menyerahkan 3 orang yang terlibat di dalam insiden itu, akan kulawan kalian semua dengan sedikit santai. Mendengar pernyataan tersebut, mereka tertawa seketika, membuat Jin Taekyung jelas merasa senang, sebab ini semua hanya sekedar basa-basi untuk dirinya dapat mengamuk sepuasnya. Dan bams! Yang mana sebuah serangan kejutan berakhir mereka lesatkan juga, membuat Jin Taekyung seakan terbelah. Tapi di saat serupa, dirinya telah bersiap memberikan sebuah serangan mematikan. Ia berhasil membuat mereka berdua kini harus hancur berkeping-keping pastinya. Dan akhirnya sebuah teriakan kesakitan kini mulai menggema, membuat mereka semua sontak tertegun mendengarnya. Ia tak pernah menduga bila Taekyung memiliki sebuah kecepatan gerak yang begitu luar biasa. Wah, seharusnya kalian menurut saja ketika aku masih bersikap lunak. Jadi karena perbuatanmu di bar lalu, aku cukup yakin mereka akan terseret dan berakhir seperti ini. Wah, jika semua memang berakhir seperti ini, aku seharusnya menerima pembunuhanmu dari awal. Hoi, apa sekarang kau tak sedang membual? Kau hanya tak ingin ketakutan di hadapan yang lain bukan? Diamlah, bukan aku yang akan terbunuh, tapi kamilah para pembunuh yang akan menghabisimu. Kalian semua, cepat serang dia. Akan kuselamatkan siapapun dengan potion jika ada yang terluka nantinya. Mendengar pernyataan tersebut, sontak mereka pun berakhir menjadi semakin garang. Terlihat cukup yakin dengan seluruh kekuatan apapun yang mereka gabungkan, dimana ini semua membuat Taekyung semakin merasa yakin bila jumlah potion yang mereka janjikan jelas terhubung dengan adanya suatu guild pendukung yang cukuplah besar.
besar. Iya, bagi kami untuk melenyapkan suatu hambatan, ini jelas bukan masalah besar bagi kelompok kami. Dan akhirnya Taekyung memastikan sekali lagi, mungkinkah potion yang ia tawarkan mampu menghidupkan seseorang yang telah berpulang. Oi, pertanyaan macam apa itu? Iya, jika kalian memang memilikinya, maka cepatlah coba selamatkan dia. Yang mana saat itu sebuah kepala lain tiba-tiba saja meluncur menggelinding di sekitar mereka, membuat mereka semua harus berpikir logis menghadapinya. Ya, akan kupastikan kepala terpisah, jantung meledak, dan tak ada suatu bagian apapun yang tersisa. Dan akhirnya ancaman itu disambut dengan sebuah perintah perang, membuat mereka semua kian segera beraksi dengan melesatkan beberapa serangan panah yang mematikan. Sebenarnya saat itu Taekyung tanpa ragu memilih menghadapi mereka, merasa cukup senang dengan seluruh keputusan gegabah yang mereka lakukan. Yang mana ini semua karena para anggota tersebut merupakan kelompok dari Black Hunter yang berbahaya, sehingga memilih untuk tetap serius membantai merupakan sebuah keputusan akhir yang Taekyung lakukan. Sehingga saat itu Taekyung berakhir bertarung tanpa sedikit pun keraguan di hatinya, mencincang siapapun orang yang mencoba menerjang. Dalam hati Taekyung sendiri jelaslah memahami bila mereka semua cukup kompak untuk sekumpulan Black Hunter yang telah mendapatkan pelatihan, maka saat ini merupakan waktu yang cukup tepat untuk Taekyung menghabisi mereka semua seketika. Ia terus-menerus menghancurkan satu persatu sembari mengamati teknik yang tengah mereka gunakan. Sehingga saat itu berbagai macam tekanan berakhir ia dapatkan juga, membuat Jin Taekyung harus jauh lebih fokus dalam menghadapi berbagai macam teknik serang yang terus mereka gunakan. Hingga di suatu titik serangan jarak jauh kian coba mereka lesatkan, yang mana adanya serangan-serangan tersebut berhasil membuat Taekyung merasa muak dan semakin kesal. Dan akhirnya adanya serangan panah tersebut menghasilkan sebuah ledakan keras dan cukup mengguncang, membuat lokasi Jin Taekyung menjadi tak terlihat dan mulai tersamarkan. Ia membuat salah satu dari mereka mulai terpancing menanyakan posisi Taekyung mestinya. Oi, diamlah dasar bodoh. Sehingga tak lama dari situ beberapa serangan cepat kini mulai Taekyung lesatkan juga, menghancurkan mereka semua. Adanya penyerang jarak jauh yang berbahaya hingga mereka semua berakhir tumbang seketika. Ya, dengan serangan counter cepat Taekyung mestinya. Sebenarnya di balik seluruh anggota Ranger yang ada, mereka semua berakhir Taekyung tumbangkan, menyisakan adanya beberapa anggota jarak dekat yang terlihat ketakutan. Cih, kau berhasil mengecoh semua orang selama ini. Kurasa semua serangan ini jelas tak dilakukan oleh seorang pembunuh amatir sepertimu. Oi, membunuh para binatang itu tak terhitung sebagai pembunuhan, bukan? Dan sepertinya aku akan segera menjagal kalian semua saat lagi. Dan akhirnya Taekyung kini kembali menghancurkan mereka, mengacaukan adanya berbagai macam formasi yang mereka lakukan, dimana ini semua jelas membuatnya semakin kebingungan, jauh berbeda dari seluruh informasi yang telah ia terima. Oi, kami menyerang anggotamu hanya sebagai peringatan dari atasan kami. Baiklah, tapi aku cukup merasa kecewa dengan semua ini. Lalu, bisakah kau menghentikan semua ini? Oi, ayolah, bagaimana bila aku tolak tawaranmu itu? Jika kau terus memaksa, kurasa ini akan jauh lebih parah dari peringatan sebelumnya. Dan ya, apa kau tak khawatir dengan ibu dan adikmu, Mendengar ancaman tersebut, Taekyung menghentikan seluruh gerakannya, dan ia pun mulai mengajukan kesepakatan supaya Taekyung lebih kooperatif sekaligus mau menuruti apapun perintah yang ia lontarkan. Oi, kembalilah kau menjadi Taekyung seperti dahulu kala, dan tentu saja akan kami berikan kompensasi penuh atas semua keputusannya. Memahami pernyataan tersebut, sontak Taekyung kini malah semakin menjadi murka, merasa begitu kesal dengan sebuah batu loncatan atau apapun itu yang telah ia katakan. Ia memilih mencari tahu siapa dalang di balik kekacauan yang telah tercipta. Sehingga saat itu Annihilation Flame Fist kini mulai ia siapkan juga, merasa cukup muak dengan seluruh penawaran apapun yang terus ia lontarkan, yang mana
ya, itu berarti negosiasi tak berjalan dengan cukup lancar, membuat mereka berdua kian harus bertarung hingga titik darah penghabisan. Dan akhirnya adanya sebuah benturan keras kian kita lagi dapat terhindarkan, membuat kekuatan mereka harus beradu dan menghasilkan ledakan. Tapi apa yang terjadi? Yang mana pukulan Taekyung benar-benar mengandung seluruh emosi maupun seluruh tekanan, membuat tangan si paman tak lagi membendung dan mencoba bertahan. Ia membuat dirinya harus berakhir terlempar jauh pastinya. Hoi, siapa sebenarnya kau ini? Hoi, ayolah, aku hanyalah warga yang selalu teladan. Tapi untuk sekarang, aku sedang ingin berubah menjadi monster menghadapi kalian. Jadi, bisakah aku mengajukan sedikit pertanyaan? Iya, pertanyaan pertama. Apa kau pernah merasakan ototmu terkilir dan patah tulang di seluruh bagian? Dan akhirnya waktu pun gini terus berlalu. Yang mana Jin Taekyung masih menikmati waktu di dunia metropolitan, dunia dengan beberapa pemikiran kacau yang terkesan kejam. Tak lama berselang, Pak Ji-hoon mencoba menemui seseorang, terlihat cukup percaya diri dengan seluruh keputusan apapun yang telah ia lakukan. Oi, kenapa Anda hari ini tiba-tiba memanggilku, Guildmaster? Kau sudah datang rupanya. Ya, orang ini ya. Kenapa kau membunuh Chung Yunwo dengan keputusanmu sendiri ya? Dimana orang yang bertemu dengan Pak Ji-hoon tak lain ialah Guildmaster dari Guild Myeongdong, dan orang tersebut bernama Pak Tae-sup. Wah, apa kau telah menyadarinya? Kau ini, jika hanya masalah seperti itu, kenapa kau tak membuatnya sedikit menutup mulut rapat-rapat saja, tak perlu membunuhnya? Kemudian menurut Pak Ji-hoon, itu semua merupakan pekerjaan dari guild, sedangkan menghabisi seluruh pengacau yang mengganggu merupakan sebuah tanggung jawab utamanya. Tapi kenapa kau tak meminta izin dariku? Wah, apa sebegitunya? Aku harus meminta izin darimu, ha? Dan Bams! Yang mana suara benturan tersebut berakhir membuat mereka merasa terkejut dan cukuplah cemas. Dan Pak Tae-sup pun segera memastikan bila situasi cukup kondusif dan dirasa aman. Ia menyuruh anggota lain untuk kembali menutup pintu pastinya. Oi, guild ini aku membangunnya dengan darah dan keringatku sendiri. Lalu kenapa kau malah membunuh para anggotaku tanpa memberikan informasi apapun padaku? Lalu menurut Pak Ji-hoon, ini semua akan menjadi merepotkan bila dirinya berakhir membuka mulut di suatu hari nanti. Maka memilih menghabisi tuntas sampai ke akar-akarnya akan menyelamatkan seluruh keadaan guild dan semua pencapaian. Oi, aku memang mengakui bila kau pahlawan yang menumpahkan darah selama Great Catalysm. Tapi jika kau menyatakan bila Guild Myeongdong adalah milikmu pribadi, kurasa ini cukup keterlaluan, bukan? Tak lama berselang, Pak Ji-hoon memutuskan untuk kembali merasa permasalahan tersebut bukanlah suatu ancaman berbahaya dan harus dibesar-besarkan. Oi, semua ini mungkin akan berakhir terbakar oleh percikan api yang kau nyalakan. Apa kau tak menyadarinya? Oi, apa maksudmu? Aku menangani Yunwo dengan sempurna seperti biasanya. Black Hunter. Belum lama ini kau mengganggu seseorang hunter yang dari bagian anggota Guild Peace, bukan? Mendengar pernyataan tersebut, Pak Ji-hoon terdiam seketika, merasa cukup bingung dengan seluruh informasi yang telah ia temukan. Hingga tak lama berselang, dering ponsel tersebut segera Ji-hoon periksa, merasa begitu aneh dengan adanya seseorang yang melakukan panggilan. Karena adapun orang tersebut tak lain ialah Jin Taekyung. Sepertinya membunuh anggota selevel ketua tim masih tak membuatmu merasa cukup ya. Kenapa kau melanjutkannya dengan berbuat onar ya? Tak lama berselang, panggilan tersebut berakhir ia tangguhkan, dan Ji-hoon pun menegaskan bila seseorang penting yang berada di balik mereka telah memerintahkan suatu hal pribadi kepadanya. Jadi apa kau yakin bila kejadian ini tak berhubungan dengan ancaman Guild Peace kepada kita semua, bukan? Ketua, kenapa kau melebih-lebihkan sesuatu seperti ini? Ya, lalu dendam macam apa sampai membuat Jin Taekyung dari Guild Peace melakukan sesuatu
sesuatu terhadap para Black Hunter. Mendapati rahasia Black Hunter mulai terbongkar, Park Ji-hoon kini berani memberikan tekanan, sedikit menunjukkan provokasi berani atas semua hasil pencapaian yang telah ia dapatkan. Aku cukup penasaran, sepertinya kau mulai mengacaukan hasil tanpa tahu resiko saat ini. Dalam hati Park Ji-hoon sendiri benar-benar penasaran bagaimana bisa ketua guild mulai terlihat lebay atas suatu hal kecil yang telah tercipta. Sudahlah, aku sudah cukup muak sekarang. Jadi mari akhiri perbincangan kita sampai di sini saja. Park Ji-hoon, apa kau benar-benar tak tahu? 2 jam lalu terdapat panggilan darurat dari tim 11. Ia mengatakan ada penyusup di dalam mansion dan tak ada informasi lanjutan hingga sekarang. Dalam hati Park Ji-hoon sendiri tak ingin mendapatkan ceramah apapun dari dirinya. Namun mengingat tim resmi yang terdiri dari para Black Hunter tiba-tiba menghilang, ini semua jelas mengejutkannya karena adapun kekuatan mereka semua benar-benar sebanding dengan tim 1 dari Guild Myeongdong atau merupakan kumpulan elit yang tak mudah dikalahkan. Oi, kehilangan kontak sekaligus tak memberikan laporan, mungkinkah? Sementara itu di sisi lain Taekyung tengah merasa kesal. Bagaimana bisa seseorang teman lama di bangku SMP kini tak menerima adanya sebuah panggilan darurat maupun penting yang tengah ia lakukan. Nomor yang Anda tuju sedang tak bisa dihubungi. Apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang? Sebenarnya 30 menit setelah pertarungan tersebut, mereka berakhir menghancurkan sarang dari Black Hunter. Merasa cukup aman karena terdapat sebuah penghalang magic khusus yang telah disematkan. Ini semua akan menghapus keberadaan mereka, membutuhkan beberapa waktu lebih untuk diketemukan oleh para tim penyelidik yang mungkin berkaitan. Namun saat itu bukti kejahatan tersebut telah berhasil mereka musnahkan juga, membuat Jin Tae-kyung tak menemukan petunjuk apapun yang mampu diungkapkan, sehingga memilih menggunakan cara penyiksaan merupakan satu-satunya solusi akhir yang harus ia lakukan. Ia benar menemukan sebuah bukti bila Guild Myeongdong jelas berkaitan dengan seluruh insiden apapun yang kini terjadi. Sebenarnya Guild Myeongdong sendiri hanya memasuki peringkat 20 besar, membuat Jin Tae-kyung cukup merasa percaya diri ingin menyelesaikan seluruh permasalahan yang ia temukan. Sehingga saat itu sebuah izin dari pemimpin Choi berakhir Tae-kyung dapatkan juga, mencoba membantu Tae-kyung dari sisi lain yang dirasa memungkinkan. Ia mencoba mengumpulkan bukti lain untuk turut mensupport Taekyung juga tentunya. Park Ji-hoon, kau ini ada di mana sekarang? Tak lama berselang, 2 orang penjaga apartemen kini mulai datang menghampiri Jin Tae-kyung, merasa cukup terganggu dengan kedatangan seseorang yang tak mereka kenal. Selamat siang, Pak. Berdasarkan CCTV, Anda terlihat mencurigakan dengan berkeliaran di depan gedung kami. Lalu siapa Anda ini? Apa Anda punya urusan di kantor kami? Tak lama berselang, ID card tersebut berakhir Taekyung amati bila mereka berdua ternyata merupakan anggota keamanan dari Guild Myeongdong, membuat Jin Taekyung semakin terlihat santuy dengan seluruh peringatan apapun yang mereka lontarkan. Ya, dengan mereka berdua berakhir sukses Taekyung tundukkan seketika. Jadi kau ini adalah Hunter Jin Taekyung ya? Kami minta maaf Tuan bila tak mengenali Anda sebelumnya. Oi, ayolah, tak masalah. Kalian kan hanya menjalankan pekerjaan. Lalu bagaimana keadaan lengan dari temanmu? Kurasa dia baik-baik saja. Tapi ngomong-ngomong, kau ada janji dengan Hunter Park Ji-hoon bukan? Meski orang luar tak diizinkan masuk, kau akan mendapatkan pengecualian untuk kali ini. Oi, lalu mungkinkah dia tak datang sekarang? Sebenarnya Park Ji-hoon jarang berangkat bekerja seperti jadwal pada umumnya. Dirinya hanya berangkat sebulan sekali, cukup terlihat istimewa tak seperti para hunter pekerja yang lainnya. Wah, tak kusangka sih ya temanku yang satu ini mendapatkan posisi penting di pekerjaannya. Iya, karena kau bilang dia akan hadir. Di lantai berapa aku bisa menemuinya? Anggota tim 1 ada di lantai 19 Tuan. Dan akhirnya mereka bergegas menuju ke tempat tersebut. Namun saat itu seseorang tiba-tiba menghentikan liftnya, di mana orang ini tak lain merupakan seorang ketua dari tim 1 Myeongdong
Myung Dong. Ya, membuat Taekyung harus sedikit waspada juga tentunya. Hoi, dia terlihat kuat untuk antar tipe fisik. Apa dia tipe mage? Tapi ya, jika dia ketua dari sebuah tim, haruskah aku mendengar pembicaraan di ponsel itu? Tak lama berselang, sebuah informasi yang berakhir Taekyung dapatkan. Oi, apa itu masuk akal? 28 orang tak memberikan informasi lebih sampai saat ini. Mendengar suara seseorang dari pembicaraan tersebut, sontak sebuah cengkraman cepat berakhir Taekyung lesatkan, menyudutkan ketua dari tim satu dengan berakhir merebut sebuah panggilan penting yang tengah ia lakukan. Hah? Pak Ji-hoon? Oi, Pak Ji-hoon, jadi ini memang berhubungan dengan dirimu ya? Taekyung? Ya, ini memang aku, dasar prank Sky. Lalu, apa kau mengirim orang-orang itu? Wah, bagaimana bisa kau mengetahuinya? Apa Im Young Jon yang mengatakannya? Sial, bahkan kau tak menyangkalnya. Dan akhirnya beberapa perdebatan sengit kini terus mereka lakukan, membuat Kang Satpam jelas semakin merasa panik dan semakin ketakutan. Ini semua membuat Taekyung seketika paham siapa seseorang dalang di balik seluruh insiden kelam yang menimpa Im Hyuk Jun. Oi, apa sekarang kau pikir kau mampu menghentikanku, ha? Wah, jika kau turut campur lebih jauh lagi ya, kau maupun guild peace-mu itu akan berakhir tamat nanti. Lalu, karena sekarang masih belum terlambat, mari kita akhiri saja semua masalah ini. Hingga tak lama berselang, Taekyung kembali memastikan bila dirinya lah yang akan memutuskan seluruh hasil akhir dari semua permasalahan yang telah tercipta. Dan akhirnya Taekyung tiba di lantai 19, yang mana saat itu ketua dari tim satu berakhir terlempar seketika, membuat mereka semua segera berteriak bila terdapat seseorang penyusup asing kini mulai mengacau di kantor mereka. Ia membuat seluruh anggota tim satu dari guild Myung Dong dengan begitu cepat mulai bersiap bertarung menghadapinya. Wah, tak kusangka sih, aku cukup suka dengan sambutan meriah kalian semua. Jadi ya, mari segera kita selesaikan semua ini ya secepat mungkin. Sementara itu, di sisi lain, Pak Ji-hoon tengah melakukan perjalanan bergegas menuju kantor Myung Dong bersama dengan ketua guild di dalamnya. Lalu, menurut ketua Taesub, ini semua bukanlah insiden kecil, mengingat saat ini tim 11 tak memberikan informasi lanjutan kepadanya. Di sisi lain, Hunter yang sedang naik daun juga tengah mendatangi markas, membuatnya merasa tak tenang dan cukup merasa gelisah. Wah, ini jelasannya masalah sepele. Bahkan sekarang dia memilih masuk ke sarang harimau sendirian. Jadi kita hanya perlu menangkap dan memberikan sedikit siksaan, bukan? Ya, jika para wartawan mulai turut campur, kita selesaikan saja dengan relasi kekuasaan kita. Tak lama berselang, Direktur Kim dari Myung Dong tiba-tiba melakukan panggilan. Dirasa cukup cepat dalam melakukan penyelidikan lanjutan yang telah ia perintahkan. Cepat tanggap juga kau rupanya. Sudahlah, segera hapus seluruh jejak dari tim 11. Oi, apa kau mulai berani memberi perintah padaku sekarang? Hingga tak lama berselang, sebuah informasi yang berakhir ia dapatkan juga membuat Pak Taesub segera memanggil Ji-hoon karena saat ini panggilan tersebut berakhir ditunjukkan kepadanya. Aku, ada apa memangnya? Oi, sudahlah, cepat angkat ini. Direktur Kim, ada apa? Apa ini ya, Hunter Ji-hoon dari tim 1 Myung Dong? Oi, ini bukan suara dari Direktur Kim. Iya benar, lalu siapa kau? Aku Choi Min-woo, anggota dari Guild Peace. Mendengar pernyataan tersebut, sontak sebuah kenyataan lain kini mulai berputar di otaknya. Merasa begitu terkejut dengan seluruh situasi aneh yang mulai ia temukan. Oi, kenapa kau malah diam? Aku ingin sedikit bicara denganmu. Tapi aku benar-benar sedang sibuk sekarang. Tak lama berselang, sebuah panggilan lain kini mulai berdering di dalam ponselnya, membuat Pak Ji-hoon segera memeriksa siapa seseorang yang saat ini juga memilih melakukan panggilan di segenap waktu yang serupa.
Ketua tim 1. Baguslah. Kurasa Taekyung si Prank Sky itu sudah dibereskan oleh mereka. Tapi apa yang terjadi ya? Ya mana saat itu ketua dari tim 1 malah berakhir terkapar, terlihat tak berdaya dengan seluruh bagian tubuh dipenuhi luka. Ia berakhir melihat pose menakjubkan dari seseorang yang saat ini ia benci tentunya. Sehingga itu semua jelas membuat Jion semakin terdiam, merasa begitu pusing dengan seluruh situasi aneh yang mulai ia temukan. Oi, jika kau datang kemari ya, jangan lupa membawakan aku oleh-oleh ya. Dan Bams! Yang mana ponsel tersebut dengan seketika berakhir hancur di tangannya, membuat situasi di dalam mobil benar-benar semakin kalut dan semakin terasa tak karuan. Membuat Park Ji-hoon harus mulai serius menghadapi seluruh strategi yang Taekyung lakukan. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di dalam markas Guild Myeongdong, tempat tersebut berakhir porak-poranda dengan beberapa dari mereka kini harus berakhir tumbang setelah menghadapi Jin Taekyu. Ini semua membuat mereka cukup merasa malu. Bagaimana bisa seseorang penyusup berhasil bertahan dari berbagai macam jenis serangan yang telah mereka lakukan? Ya, dengan cukup hati-hati mereka semua kini lebih memilih bertahan di sekitar ruangan. Oi, sial, apa dia itu monster? Kita sebaiknya bertahan sampai ketua dan lainnya datang. Sebenarnya saat itu Taekyung tengah santuy di dalam ruang ketua guild, sedikit memeriksa dan pesan singkat yang mulai ia dapatkan. Ia mencoba untuk pamer bila dirinya berakhir mengobrak-abrik markas Guild Myeongdong pastinya. Oi, tapi ya ngomong-ngomong, kenapa kau terus gemetar berdiri di sebelah sana? Ha? Apa kau pikir aku ini akan menelanmu? Maafkan saya tuan. Aku itu sudah banyak menahan supaya anggota guild kalian tak ada yang mati ya. Jadi ya, kenapa kau malah bertingkah seperti itu? Ya, dan kau sudah merekam semua kejadian tadi bukan? Iya, saya sudah melakukan seperti yang tuan perintahkan. Hingga tak lama berselang, sebuah sambutan kepada Guild Master Myeongdong kini mulai terdengar, membuat Jin Taekyung jelas merasa lega dengan hadirnya seseorang pengacau yang telah ia nantikan. Dimana saat itu Park Tae-sup datang bersama dengan Park Ji-hoon, membuat Jin Taekyung cukup merasa muak mengamati adanya seseorang pembohong yang berlagak jagoan. Oi, bagaimana dengan itu? Apa maksudmu? Ya, oleh-oleh yang telah kupesan, kenapa kau tak membawakannya? Mendengar pernyataan remeh tersebut, Jion semakin kesal dibuatnya. Dan Taekyung pun mulai menanyakan, mungkinkah Paman Im Yu Jeon selama ini telah melakukan beberapa kesalahan kepadanya? Kesalahan ya? Bukan begitu Taekyung. Jika ada sesuatu yang salah, itu jelaslah dirimu. Dan kau begitu tampak naif di mataku. Sebenarnya pasar kuil di dalam negeri selama ini dirasa cukup membosankan, tapi semenjak kehadiran dari Guild Base yang dimotori oleh seseorang bernama Taekyung, semua itu tiba-tiba berubah menjadi tak terkendali. Meski Guild Base masih beroperasi di wilayah Bucheon, namun seiring dengan berjalannya waktu, mereka akan memberikan suatu dampak negatif kepadanya. Sehingga semua ini jelas membuat Jion merasa tersaingi, terasa semakin baik dari seluruh pencapaian apapun yang Myeongdong lakukan. Ia tak ingin berbagi hasil dengan hadirnya kuil pendatang baru seperti mereka semua. Oi, jadi hanya karena alasan itu kau menghancurkan hidup seseorang hunter? Wah, tenanglah Taekyung, ini baru permulaan. Dan apa kau tahu, kami sudah memblokir beberapa akses guild bagi kalian semua. Jadi meski kalian baru saja kedatangan banyak anggota baru, kalian akan tersisih dari semua persaingan. Menggelikan. Tak lama berselang, Taekyung mencoba berpikir tenang, dan ia pun malah memuji seluruh langkah yang telah Jion lakukan. Tapi di balik seluruh pencapaian dari Guild Myeongdong, terdapat suatu kartu as lain yang akan segera terkuak, yaitu terdapat berbagai macam kejahatan yang berhubungan dengan para Black Hunter. Jika kuserahkan pada pihak berwenang dengan kekuasaan Myeongdong, bukti ini akan segera menghilang bukan? Jadi bagaimana bila aku melakukan live streaming seperti yang pernah kalian lakukan?
Ah iya, karena Guilpis sudah membuka channel, kalian jangan lupa berkunjung untuk memberikan like maupun subscribe ya. Dan juga jangan lupa menyalakan loncengnya. Hoi, Taekyung, apa kau yakin bisa menangani ini semua, ha? Wah, memang apalagi yang dapat menghalangiku sekarang? Jadi kau benar-benar berniat menjadikan seluruh guild besar menjadi musuhmu. Hoi. Iya, jika memang itu diperlukan, aku akan dengan senang hati mengikuti permainan kalian. Dan akhirnya Pak Sunghon mencoba mengambil jalan tengah dengan Guilpis menyerahkan direktur game yang tengah disandra dan menyimpan seluruh permasalahan yang berhubungan dengan para Black Hunter. Ia akan memberikan kompensasi berupa tanah, bangunan maupun beberapa kit yang mereka kelola. Dan kami akan memberikan berbagai manfaat lain guna membantu Guilpismu tumbuh hingga titik tertentu. Hoi, lumayan juga sepertinya. Tapi aku rasa kau telah melewatkan bagian terpenting dari negosiasi kita. Hoi, apalagi sekarang? Jangan semakin tak tahu diri kau, dasar Blank Sky. Ya, aku hanya ingin permintaan maaf. Jika kau berbuat salah, kau harus meminta maaf juga, bukan? Mendengar pernyataan tersebut, Jihoon jelas tak ingin melakukannya. Terlebih, Im Yoo-jun merupakan seorang hunter di peringkat rendah di matanya. Jadi itu tak bisa. Baiklah, aku juga tak memintamu datang sendirian soalnya. Hoi, kau tak perlu khawatir. Aku memang berencana meminta maaf langsung untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu, menurut Taekyung, Pak Taesub ini merupakan ketua guild yang menjaga tata krama. Dirinya termasuk sampah terbersih dari seonggok sampah di dalamnya. Hoi, tapi apa kalian tak paham? Orang yang aku maksud adalah seseorang yang memberikanmu perintah langsung. Ngomong kosong macam apa lagi sekarang? Sebenarnya di balik pengamatan Taekyung, ini semua cukup dirasa janggal. Bagaimana bisa seseorang yang cukup kuat untuk mengalahkan ketua dari tim satu hanya dengan sebelah tangan, kini menjadi anggota hunter biasa di dalam guild Myeongdong. Bahkan dirinya bisa membolos dengan sesuka hati, memiliki sebuah kantor pribadi yang dikelola sendiri. Lalu di saat ketua guild dia mengamati situasi, orang yang tak memiliki posisi resmi ingin menyerahkan beberapa kit maupun tanah dari guild Myeongdong. Wah, lalu bagaimana kau akan menjelaskan semua ini, Pak Taesub, master dari guild Myeongdong? Iya, dan kau ingatlah bahwa dia dan meminta maaflah langsung bersamanya. Wah, ini benar-benar memalukan untukku. Lalu bagaimana bila kau tolak semua tawaranmu, ha? Ya, jika kau memang memaksa, mari kita selesaikan saja semua di sini. Dan akhirnya Taekyung segera memberikan serangan, membuat Pak Jihoon harus coba menghindar, menangkis seluruh serangan Taekyung yang terus-menerus datang. Lalu menurut Jihoon, orang tersebut bukanlah seseorang sembarangan yang dapat Taekyung temui dengan sesuka hati. Tapi saat itu Taekyung tak menghiraukannya, mencoba memberikan tekanan lebih untuk sedikit menegaskan bila saat ini orang tersebutlah yang memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh kekacauan apapun yang telah ia lakukan. Hoi, aku takkan puas sebelum melihat orang itu datang langsung sekaligus meminta maaf. Sehingga saat itu kepala tersebut berakhir menghantam keras di atas permukaan lantai, membuat pemandangan tersebut menjadi semakin kacau dan terlampau berantakan. Sebenarnya di era metropolitan sekarang, para hunter modern sudah kehilangan konsep seni bela diri. Bahkan di antara mereka semua, seseorang petarung seni bela diri seperti Im Yoo-jun dari Black Hunter sudah semakin sulit untuk diketemukan. Ini semua karena tekanan monster di dalam guild memaksa mereka semua fokus belajar menguasai keterampilan senjata berkekuatan sihir. Ya, dengan hanya bermodal seni bela diri, mereka menganggap tak cukup untuk melawan para monster. Sehingga saat ini Taekyung berakhir merasa heran bagaimana bisa Pak Jihoon menguasai seni bela diri yang tak pernah ia temukan di era dunia modern. Jihoon, kau belajar yang seperti barusan itu dari mana? Wah, kau ini masih cukup bertenaga rupanya. Hingga tak lama berselang, Pak Taesub segera menghentikan Taekyung.
Hoi hoi, apa orang ini adalah anakmu? Bagaimana menurutmu? Oh, mungkinkah dia putrimu? Kenapa dia lemah sekali? Tentu saja bukan. Lalu karena Jion bukan bagian darinya, jika Taisup memilih turut campur, maka akan terdapat konsekuensi lain yang tak lagi dapat terhindarkan. Lidahmu itu tajam juga anak muda. Aku juga memiliki harga diriku sendiri ya. Meski aku tak berniat bertarung dengan anak muda sepertimu, tapi ya, dia termasuk kawan bisnis penting bagiku. Ya, akan menjadi masalah juga bila dia terluka parah. Namun saat itu Taeyong cukuplah paham bila Pak Taisup hanya merupakan boneka dari seorang hunter lain di belakang layar. Kurasa kau tak terlalu bodoh seperti yang dilaporkan. Jadi ya cepatlah lepaskan dia atau konsekuensi itu berakhir akan ku terima. Dan Bams, yang mana dengan begitu cepat Pak Jion berakhir Taeyong hajar juga terlempar dengan begitu keras membentur sebuah dinding di bagian belakang. Ia tak ingin memperkeruh suasana sesuai tawaran dari ketua guild pastinya. Lihatlah, dia sudah kulepaskan sekarang. Jadi apa kau sudah merasa puas? Iya, kau sedikit unik sepertinya. Lalu haruskah aku potong lengannya untuk memberikan peringatan juga? Aku memang tak menyukainya, tapi alangkah baiknya bila kau mengikuti saranku mulai sekarang. Siapa maksudmu? Seseorang di belakangmu? Sebenarnya nama orang misterius tersebut tak bisa Taisup sebutkan, hanya akan memperburuk seluruh situasi dan keadaan. Namun saat itu Taeyong menemukan ponsel Jion, merasa cukup kesal dengan beberapa pola kunci yang telah ia sematkan. Kemarilah kau, bukakan ponsel ini sebelum ku copot bola matamu sekaligus jarimu di ari lenganmu itu. Tapi apa yang terjadi? Yang mana saat itu Jion telah selesai menggunakan sebuah potion, mencoba memulihkan diri sendiri untuk kembali bertarung dan membalas dendam. Dan ia pun coba mengingatkan supaya Jin Taeyong tak lagi memalingkan diri dari seorang musuh yang tengah ia lawan. Apa maksudmu? Itu hanya akan relevan jika keduanya sepadan. Dan ya, meski aku tak tahu dari mana kau mempelajarinya, tapi ingatlah satu hal, kita berada di ranah yang berbeda. Dan akhirnya Taeyong Kion mulai menggunakan kekuatan mana menyebarkan aura kuat di sekitarnya, sehingga membuat mereka berdua jelas menjadi terasa terkejut dan tak percaya. Kenapa kau punya kekuatan sebesar ini? Guild Master, sepertinya aku butuh bantuan darimu sekarang. Sepertinya aku juga tak bisa menolak kali ini. Iya, akan kuberikan hadiah atau hukuman berdasar keputusanmu. Jadi kau seharusnya paham bagaimana cara orang itu bekerja. Ini menjadi semakin merepotkan sekarang. Tapi aku harap dia tak menyalahkanku atas semua kekacauan yang telah kau lakukan. Dan akhirnya mereka bersiap menghadapi Jin Taeyong, membuat Pak Jion jelas terlihat girang, berhasil membalikkan situasi terjepit menjadi jauh lebih menguntungkan. Iya, mau itu tamat atau tidak, akulah orang yang memutuskannya mulai dari sekarang. Sehingga saat itu situasi tenang di dalam apartemen seketika berubah menjadi berantakan. Terlihat begitu kacau dengan semua suara gemuruh yang mereka hasilkan. Sebenarnya saat itu Taeyong mencoba mengamati kekuatan mereka berdua, merasa cukup terkejut dengan beberapa teknik seni bela diri yang tengah mereka pelajari. Dan dia pun cukup mengakui bila seseorang pahlawan perang di masa Great Catalysm memiliki jumlah energi besar dan luar biasa. Namun ini semua tak begitu berarti di mata Taeyong, mengingat jumlah mana yang Taisup punya tak mampu terdistribusikan dengan cukup baik dan dirasa sempurna. Ya, kekuatan mana tersebut seakan tak efisien, menghasilkan adanya beberapa gerakan melebar dan tak terlalu tajam. Pak Taisup yang seorang top ranker sekalipun, ia masih belum bisa mengatasi batasan itu sepenuhnya. Sehingga saat itu sebuah serangan cepat berakhir Taeyong melesatkan juga, membuat Pak Taisup harus kembali bertahan dari adanya kekuatan daya dobrak yang Taeyong berikan. Bahkan saat itu Pak Taisup terlihat kewalahan, berakhir terjatuh karena tekanan Taeyong membuatnya berakhir tersungkur di kondisi yang mematikan. Ia dengan begitu cepat
tepat, Taekyung berakhir memberikan serangan beruntun kepadanya. Mengamati sebuah peluang yang kini mulai tercipta, Park Ji-won segera menyiapkan sebuah serangan, melesat dengan secepat mungkin dari sebuah sudut yang dirasa mematikan. Ini semua membuat Taekyung harus segera berbalik mencoba mengatasi serangan kejutan yang Ji-won berikan. Namun, apa yang terjadi? Yang mana dengan begitu cepat rapier tersebut berakhir menembus pertahanan dari Taekyung, berhasil memberikan sebuah serangan kejutan yang mematikan. Ia membuat Jin Taekyung benar-benar merasa tak percaya tentunya. Oi, cih, sial, keterampilanmu itu cukup menarik juga ternyata. Tapi ya, ngomong-ngomong, apa orang itu yang sudah mengajarimu hal-hal seperti ini? Wah, tutup mulutmu, kau bahkan tak pantas untuk menyebut nama orang itu. Tak lama berselang, sebuah tendangan rendah berakhir Taekyung berikan juga, membuat Park Ji-won sontak berteriak, merasa begitu tak berdaya dari seluruh kekuatan apapun yang telah ia berikan. Oi, terserah apa katamu, tapi ya mulai dari sekarang kau takkan pernah bisa menggunakan apapun teknik yang kau pelajari darinya. Wah, kurasa bagaimana bila kau hentikan sampai di sini saja. Mendapati situasi berbahaya yang berada tepat di balik badannya, Taekyung dengan refleks melesatkan sebuah serangan. Tapi saat itu dirinya tak berada di belakang Taekyung, membuatnya semakin bingung dengan sebuah kekuatan aneh yang mulai ia tunjukkan. Wah, tak kusangka akan semeriah ini sambutan dari kalian semua. Yang mana orang ini merupakan dalang di balik semua kekacauan yang Taekyung dapat. Dan orang tersebut ialah seorang hunter dengan peringkat S bernama Lee Jung-ryong. Dan ya, sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 43. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.